Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita Kitab Risalatul Mu'awanah sampai di akhir fasal wa alaika bitahsinil mu'taqadatik wa islahi wa islahu wa islahu wa taqwimuhu ala manhajil firqah an-najiyah, yaitu tentang kita hendaklah membetulkan, membaguskan akidah kita. Harus, wajib. Ada yang ikut acara asuran Karbala tak? Jangan ikut-ikut. Mentang-mentang orang Melayu ni, orang Jawa kalau diundang tak enak pula aku nak pergi. Kata dia, pergi aja lah. Tidak boleh duduk di majlisnya ahli bid'ah, haram, enggak boleh. Ya, aku cuma datang aja nak tengok-tengok. Tengok. Akidah harus. Kalau akidah itu tidak boleh selain ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ini tidak ada tawar-menawar. Harus ahlu sunnah wal jamaah. Kalau fikih masih boleh. Fikih ni furu'iyah namanya. Kalau akidah namanya usul. Usul ni pokok. Ini enggak boleh. Ini boleh, ini boleh. Ini tak apa, ini tak apa. Tak bisa. Ya. Jadi kita harus membedakan mana akidah, mana fikih. Mana akidah, mana fikih. Fikih ni apa? Fikih contoh. Masalah kunut. Ini fikih. Kunut tak kunut ni fikih. Tapi kalau masalah keimanan, ini namanya akidah. Ya, ini tidak boleh kita selain ahlu sunnah wal jamaah. Cuma kadang-kadang ada orang yang alirannya aliran yang tidak ahli sunnah, dia pakai fikih juga. Fikihnya kadang ada kemiripan, ada perbedaan. Kadang-kadang kita ni macam kita toleransi kepada fikihnya, tapi kita tidak ada kelenturan di dalam akidah. Kalau akidah tidak bisa dilentur-lenturkan, akidah harus gini lurus. Fikih, okeylah, kau nak kunut tak kunut terserah kau. Tapi kalau akidah harus ahlu sunnah wal jamaah. Kita punya Asy'ariyah atau Maturidiyah, itu adalah akidahnya jumhur muslimin, kebanyakan umat Islam di seluruh dunia ini. Itu paling banyak, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau nak cari kawan yang banyak, itulah dia akidahnya yang kita pegang sekarang. Dari dulu para pendahulu kita, para ulama, para aulia yang memasukkan Islam ke Indonesia ini. Bedanya cuma masalah apa? Fikih saja. Di Maghrib sana, Maroko sana, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, cuma fikihnya Maliki. Tidak ada masalah. Daerah India, Ahlussunnah wal Jamaah, Maturidiyah, fikihnya Hanafi. Enggak masalah, fikih berbeda boleh. Tapi akidah wajib Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bisa. Cuma kadang-kadang orang awam ni enggak bisa bedakan mana fikih, mana akidah. Ini yang repot ni orang awam. Memang kadang-kadang orang yang berakidah yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah, dia memang ada perbedaan juga sisi fikihnya. Kadang-kadang perbedaan itu ada di Ahlussunnah. Kita mentolerir fikihnya, bukan kita mentolerir akidahnya, tidak. Tidak berarti
hati-hati karena pas kebenaran aja di dalam sekup Ahlussunnah wal Jamaah ini imam 4 mazhab, imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini semua Ahlussunnah wal Jamaah pendapatnya berbeda-beda urusan fikih ibadah. Nah, itu jangan salah. Sementara ada kelompok lain yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dia kadang ibadah fikihnya tuh macam ada persamaan dengan 4 mazhab nih. Nah, itu yang jadi masalah dia. Nah, jadi seolah-olah kita membenarkan memaklumi perbedaan fikih, bukan kita memaklumi perbedaan akidahnya. Akidah tidak, kami tidak bisa. Kau ini boleh, ini boleh. Tidak. Kami Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ulama salaf abad dia tahun 200-an, ya. Nah, itu tahun 200. Kita ikut itu. Jangan mengikuti orang ulama yang abad yang ke-7 digembor-gemborkan, ya. Mengikuti salaf, tetapi yang diikuti ulama abad ke-7 yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu abad ke-7, jauh dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu abad kedua, tahun 200-an. Selisihnya sekitar 500 tahun. Jauh kali 500 tahun. Kalau dengan Rasulullah dia 700 tahun, abad ke-7. Macam mana dia bisa lebih faham dengan orang yang lebih dekat dengan sahabat? Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya wasyuhada wassalihin, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wasyuhada wassalihin wal auliya. Pada masa khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur risalah amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir fasal tentang akidah. Setelah itu kita akan lanjutkan di fasal berikutnya. Qala Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wala tatawaghal fi ilmil kalam wala tuksir minal khudi fihi limujarradi talabi tahqiq bil ma'rifah fa innaka la tadfar bihadzal matlub minal ilmi walakin in arata tahaqquqa fil ma'rifah fa alayka bisuluki tariqihi wa hiya iltizamut taqwa zahiran wa batinan wa tadabburil ayati wal akhbar wan nazar fi malakutis samawati wal ardi ala qasdil i'tibar wa tahdhibil akhlaqin nafsi wa tanzifi kathafatiha bi husnir riyadah wa taskilil mir'atil qalbi tulazimatan bimulazamati dzikri wal fikri wal irad amma yazghal anit tajarrudi li hadzal amr. Kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah seorang mukmin itu jangan engkau terlalu memperdalam ilmu kalam, debat masalah ilmu kalam gak habis-habis. Berpikir. Sekarang mau contoh-contoh ilmu kalam. Ada yang menjadi perdebatan yang sangat sengit nih. Manusia ini sebetulnya ini tersetir apa bebas? Ini menjadi perdebatan. Jadi di depan ini manusia itu tersetir. Maksudnya gini, semua yang kita lakukan ini Allah semuanya yang ngatur semua. Semuanya. Makan, tidur, apa sampai gini-gini. Itu manusia. Kita semua di bawah kekuasaan Allah. Pembahasannya di dalam. Yang satu bilang tidak. Manusia itu bebas. Sehingga dia dihisap gini-gini. Dalam urusannya. Pokoknya itu namanya sangat memperdalam perdebatan ilmu kalam. Akhirnya orang bingung. Sekarang ini maksiat ini
yang bikin Allah apa hamba. Nah, jadi terus dalam. Ini kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kau tak usah dalam-dalam mempelajari ilmu kalam ini sampai ke sana jauh-jauh. Dah. Sekarang engkau kalau kau nak kepingin hakikat, jangan pakai jalan itu. Kau kepingin tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, atas alam ini, bukan dengan jalan kau debat sana, debat sini, debat sana sini, tak berujung debat tu. Tetapi dengan jalan apa? Kata beliau, walakin in aradta tahaqquqa fil ma'rifati fa alayka bi sulki tariqihi wa iltizamut taqwa wa tapi kalau kau nak rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya ini, ya, hakikatnya ini kita ni gimana ya, tersetir apa bebas atau apa, kau tak usah pakai perdebatan gitu. Tapi engkau dalam bertakwa zahiran wa batinan. Kemudian kau mentadabbur ayat-ayat Allah dan hadis-hadis, kemudian wa nadhar fi malakutis sama, melihat ke malakutis sama dan bumi, min qasil iktibar, untuk mengambil pelajaran, wa tahdibi akhlaqin nafsi wa tanzifil kasafatiha dunia. Tapi kau kemudian kau bersihkan hatimu, yang jelek-jelek kau buang, sifatmu kau buang. Riyadatun nafas, maksudnya dia membersihkan hatinya macam mana betul-betul menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taskil mir'atil qalbi bi mulawati dzikri wal fikri, kemudian kau kilatkan cermin hatimu dengan memperbanyak zikir, selalu berzikir dan bertafakur. Wal i'rad amma yasghalu an tajarrudi li hadzal amr, dan kau harus berpaling dari yang sifatnya hanya perdebatan. Maksudnya apa? Kalau kau nak tahu rahasia Allah ini di alam ini terhadap makhluknya, kau harus menjadi orang yang bertakwa, bersihkan hatimu, beningkan hatimu, sehingga Allah membuka tabir di hatimu, sehingga kau baru tahu hakikatnya itu. Jangan kau debat aja. Kalau kau nak kepengin betul-betul macam mana rahasianya Allah, engkau dekatkanlah diri kepada Allah, bersihkan hatimu, sifat-sifat jelek semuanya, sehingga Allah memilihmu menjadi kekasihnya, sehingga Allah membuka tabir rahasianya kepadamu. Itu baru, maksudnya begitu. Jadi kalau para ini namanya, kalau di bahasa ini muka syafat, sehingga para aulia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, itu Allah membukakan tabir kepada mereka, sudah tahu rahasia-rahasia ini. Bukan cuma debat aja gini gitu ilmu kalam. Kau kalau nak tahu hakikatnya, kau jadilah orang yang taat, orang yang saleh, jadilah kekasih daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia-rahasia itu kepadamu. Itu kata Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu caranya. Ini enggak debat, bukan main rajin, tapi ibadahnya malas. Sana debat. Kau di hidup tuh debat saja. Kenapa kau tak dekatkan dirimu saja kepada Allah? Kau banyakkan zikir, kau bersihkan hatimu, sifat hasud, iri hati dan lain sebagainya, cinta dunia, buang semuanya itu. Sampai kau nanti dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, kemudian Allah bukakan tabir itu, tak pakai debat, Allah kasih tahu langsung kepadamu. Allah buka hatimu. Maksudnya Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad begitu. Jadi orang ini janganlah terjerumus kepada perdebatan yang tidak ada habisnya di dalam ilmu kalam, sehingga dia malah tidak fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara rahasia Allah Subhanahu wa taala di alam ini itu bisa diketahui kalau Allah itu memberitahu langsung kepada hambanya, yaitu dengan memberi hadiah mukasyafah, ya. Allah buka hati. Para aulia itu tahu dia rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala di alam ini, ya. Ketika Allah bukakan tabir yang tidak dibukakan untuk orang yang pada umumnya, begitu. Kemudian fahada sabilu tahsil in salaktahu asurta insyaallah alal madu. Ini adalah jalannya untuk agar kau berhasil menemukan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jika kau kepingin, jika kau mau melakukannya, menjalankannya, maka engkau akan mendapatkannya insyaallah alal matub, apa yang kau kehendaki tadi. Jadi jangan bahas Allah dibahas.
Bukan itu tugas kita. Tugas kita itu taat kepadanya sehingga Allah pilih kita menjadi kekasihnya. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita, ibadah. Itu. Debat cuma sombong tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayaknya yang didebatkan masalah agama tapi hatinya tambah sombong, tambah keras. Ya, tambah congkak. Yang debat pokoknya harus kalah, harus aku kalahkan dia. Nah, jadi kan nafsu semuanya. Wa dzafirta bil amri al marhub, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang kau cintai itu, yang kau inginkan, yang kau cintai tadi, engkau akan dapatkan dengan cara taat ibadah itu tadi. Nah, bukan hanya sekedar pembahasan saja, untuk perdebatan saja. Wasufiyatu innama jahadu li nufusihim wa balaghu fi riyadatiha wa qata'uha an adatiha wa ma'lufatiha li ilmihim bitawaffuqi husulil kamalil ma'rifati ala dhalik wa ala kamalil ma'rifati yatawaqqafu li tahaqquqi bimaqamil ubudiyah alladhi huwa bughyatul arifin wa umniyatul muhaqqiqin radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi para sufiyah, orang-orang sufiyah, para imam-imam sufiyah, orang-imam sufi itu mereka bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dia berjuang di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia berjuang. Jadi bukan hanya sekedar mereka itu bukan enggak sibuk dengan ilmu yang hanya teks saja nih, debat sana, debat sini, enggak. Kita sudah dasarnya, maksudnya hal-hal yang pokok sudah kita temukan, masalah akidah sudah kita temukan, masalah tauhid sudah kita dapatkan, sudah. Kau jangan terlalu dalam. Sekarang tugas kita setelah kita sudah dapat ini, terus kemudian berijtihad, mujahadah, ya, dengan tadi membersihkan diri, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka wa ma'lufatihim li ilmihim bi tawfiq usul kamil. Karena mereka, kenapa mereka begitu semangat untuk beribadah? Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya ma'rifatullah itu akan didapatkan dengan cara itu, dengan cara ibadah itu yang rajin itu. Nah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya dengan cara ilmu yang nampak mata, debat sana debat sini, bukan. Nah, maka mereka langsung fokus kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah dekat dengan Allah, dijadikan kekasih Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepadanya apa yang tidak diberitahukan kepada orang awam. Nah, itulah wa ala kamal ma'rifati yatawaqqafu wa tahaqquq bi maqamis sufiyah alladhi huwa bughyatul arifin wa umniyatul muhaqqiqin. Itulah yang menjadi cita-citanya para arifin dan al-muhaqqiqin, ya. Jadi mereka yaitu orang-orang sufiyah, orang-orang sufi. Sufi itu orang yang dulu sufi ini berdasarkan perbedaan istilah sufi ini, ada sebagian yang mengatakan berasal dari kata sufah, yaitu eperan masjid. Dulu para sahabat, ya, para sahabat sebagian ada mereka yang fokus ibadah saja. Mereka zuhud dari dunia, tinggalnya di emper masjid gini. Ibadah terus. Betul-betul hidupnya ini digunakan untuk ibadah. Tidak terjerumus kepada duniawi. Terus dari mereka inilah kemudian dari istilah sufah ini menjadi orang-orang sufi. Satu. Kemudian istilah sufi ini dikatakan, ada sebagian mengatakan sufi ini berkata dari kata suf. Suf yaitu bulu hewan, bulu domba. Orang-orang sufi dulu, awal-awal generasi sufi itu, mereka orang yang tidak cinta dunia. Ketika orang lain sibuk dengan baju yang bergaya-gaya, ada pernik ini, warna apa, macam-macam lah hiasan bajunya. Dia apalah seperti itu katanya. Orang kita hidup di dunia ini sementara aja, dia cukup pakai baju bulu saja dari bulu. Orang lain sibuk model macam mana nih, yang begini. Kau ini terlalu duniawi pikirannya. Gak usah pikirin kayak gitu. Pokoknya baju tuh menutup aurat sudah. Kata orang-orang itu pada waktu itu mereka memang orang-orang yang betul-betul
apa istilahnya tidak mementingkan dunianya, akhirnya ya pakai baju dari bulu saja. Dan betul-betul orang soleh, bukan orang tak soleh, ibadahnya luar biasa. Nah, itulah akhirnya dari mereka itu suf menjadi sufi karena mereka suka menggunakan baju dari bulu domba. Saking mereka tidak cinta kepada dunia. Kalau kita zaman sekarang ini kan, mak nak bikin baju aja modelnya macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang-orang yang nggak cinta dunia tengok lucu, apalah orang ini macam gini, baju aja sibuk gini-gini, terlalu duniawi pikirannya, terlalu duniawi pikirannya. Nggak usah pikiran macam gitu, sudah baju ikut sunnah, ikut nutup aurat, ya, wajibnya gimana, sudah selesai. Jangan terlalu tergiur atau hanyut dengan pikiran-pikiran duniawi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masuk fasal yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika biada'il faraid wajtinabil muharramat wal iksari minan nawafil. Fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahil karim asalta ala ghayatil qurbi minallahi wa khuli'at alaika khil'atul mahabbah allati tasiru indaha jami'ul harakatik wa sakanatik lillahi wa billah wa ya khil'atul wilayah bal khil'atul khilafah. Kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, pembahasan akidah kita sudah selesaikan. Tinggal kata beliau, hendaklah engkau melakukan semua ibadah-ibadah yang fardu, melakukan semua yang difardukan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Wajtinabul muharramat, dan menjauhi yang diharam-haramkan. Kemudian wal iksaru min nawafil, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ini akidahnya dah betul apa, tinggal sekarang apa ibadahnya ini dimantapkan semuanya. Yang fardu dilakukan, yang haram ditinggalkan, dan memperbanyak ibadah sunnah. Fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahi ta'ala liwajhillahil karim, kalaulah engkau melakukan itu semuanya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Salat melakukan yang fardu salat, puasa dan sebagainya. Semua ibadah fardu dilakukan mukhlishan liwajhillah karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan yang haram-haram karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas betul, ikhlas bukan karena siapa-siapa. Hasal ta'ala ghayatil qurbi min Allah, maka engkau akan mendapatkan puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqat alaika khilatul mahabbah, maka engkau akan diberi perhiasan. Engkau akan diberi perhiasan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allati tasiru indaha jamil harakat wa sakanat lillahi wa billah. Yang mana dengan adanya hiasan tersebut, semua gerakanmu, diammu, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk karena Allah, berdiri karena Allah, tidur karena Allah, baca Quran karena Allah, sholat karena Allah, pergi kerja karena Allah, istirahat karena Allah. Semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah, diamnya dan geraknya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah fardunya dilakukan, yang haram-haram ditinggalkan, kemudian memperbanyak sunnahnya, suruh banyak-banyak, akhirnya Allah memilihnya menjadi kekasihnya. Ya, hanya kalau sudah gitu semuanya hal-hal gerakannya dan diamnya itu semua dilakukan karena Allah. Dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perhiasannya, perhiasan kewalian, ya. Dan itu adalah perhiasan khilafah. Perhiasan kewalian. Wilayah itu wali. Para aulia itu tidak lepas dari semua melakukan hal-hal yang diwajibkan itu mesti, kemudian meninggalkan yang diharamkan, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah sunnah.
Itu baru bisa. Kalau orang masih fardunya masih belum komplit, ya gimana mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang haram-haram masih ditabrak, macam mana mau jadi aulia illah? Masya Allah, itu syaratnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang fardu dilakukan, yang haram ditinggalkan, dan perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah. Faqad adara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fima yarwihi an Rabbih ta'ala qala ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali dengan sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Nah, maksudnya apa? Allah ini paling suka hambanya ini kalau nak dekatkan diri kepadanya, yaitu dengan sesuatu yang difardukan. Itu paling Allah suka. Ini enggak, yang fardunya enggak beres, tapi banyakin yang sunnah, ya salah. Orang ini kalau nak dekat dengan Allah, paling Allah suka itu dengan, yaitu melakukan hal-hal yang difardukan. Ibadah yang difardukan, lakukan semuanya, baguskan. Itu baru paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yazalu abdi yataqrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah seorang hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Melakukan ibadah fardu ini dasar. Semuanya harus dibereskan dulu. Setelah itu baru memperbanyak sunnah. Jangan ibadah fardunya kocar-kacir, sunnahnya banyak. Maksudnya nih, dia rajin sholat sunnah, tapi ibadah fardunya ini bolong-bolong, nggak karu-karuan, nggak jadi. Dia berarti dasarnya ini, pondasinya nggak kuat. Orang pondasinya kuatkan dulu. Fardunya ini jangan sampai tinggal, pokoknya bagus semuanya. Baru naik kelas. Ibadah sunnahnya banyakkan. Nah, ini tidak. Kadang asar tak sholat, tapi duha bukan main rajin. Ini macam mana orang ini? Betul sikit. Malam aku sholat tahajud. Iya, tapi kalau engkau zuhur engkau tak sholat, macam mana tuh? Nah, ini tak masuk seperti itu. Yang paling Allah suka itu fardunya ini dulu, baguskan dulu fardu ini, baguskan dulu. Kau tak usah sibuk kau berbangga dengan ibadah sunnahmu kalau fardu ini belum beres, belum betul. Bereskan dulu. Ada utang, bayar dulu. Sholatnya yang utang, kodoknya bayar. Baguskan fardunya dulu. Karena ibadah fardu itu tidak bisa dibandingkan dengan ibadah sunnah. Sholat isya dengan sholat tahajud, mana yang lebih utama? Sholat isya. Sholat isya dengan tahajud. Sholat subuh dengan sholat witir, mana lebih utama? Sholat subuh. Ini orang, wah tahajud pahalanya besar. Iya, tapi kau tak sholat asar. Sholat asar lebih utama daripada tahajud. Tidak bisa. Makanya yang fardu ini baguskan dulu. Baguskan dulu. Baru kau nak duha, nah itu boleh. Bagus, perbanyak. Setelah fardunya dah komplit bagus, banyakkan duha, banyakkan tahajud, banyakkan witir. Terserah, pokoknya banyakkan lah. Itu begitu. Jadi dari awal pondasinya dibaguskan dulu. Jadi ketika orang sudah fardunya bagus, kemudian sholat sunnahnya dibanyakan, ibadah sunnahnya dibanyakan, nanti ada satu saat Allah menjadikan dia kekasihnya. Allah cinta kepada dia. Itu maksudnya dia dijadikan wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi namanya wali ini takkan dia bergumul dengan kemaksiatan, tak ada cerita. Ya. Tak ada wali tapi tak sholat, tak ada cerita. Ya. Karena itu menjadi syarat, menjadi rukunnya seorang hamba untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
wal iksar min fil ibtigha zulfa. Fa idza ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi. Dan ketika aku, kata Allah, dan ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Dan aku wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangan tersebut. Maksudnya hambanya tadi. Wa rijlahu allati yamsi biha, dan aku, kata Allah, menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Hat biha fiyah yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yamsi wala in sa'alani la'utiyannahu. Jadi maksudnya apa? Makanya para aulia itu, Masya Allah, orang bilang, kalau bahasa kita orang, mulutnya tuh masin. Maksudnya apa namanya? Karena omongannya ini kuntul ladis, kata di hadis ini kan dikatakan, ketika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Makanya orang-orang para aulia ini, istilahnya apa, omongannya, apa yang didengar, apa sebagainya, itu semuanya ya, itu tidak sama dengan orang-orang biasa. Kadang-kadang dia dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang orang lain tidak dikasih tahu. Dari pendengaran tadi Allah kasih tahu, dari matanya dan dari tangannya, semuanya dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersamanya. Jadi yasma'u fiyya, yasma'u, dia mendengar di dalamku, dan denganku dia melihat, wa bi yabtisu, dan denganku dia memukul, wa bi yamsi, dan denganku dia berjalan, wala in sa'alani la'utiyannahu, dan sungguh kalau dia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Kalau dia minta, para aulia ini nak minta lah sama Allah tuh, mesti diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kekasih, orang kalau udah dicintai nak minta apa kasih, minta apa kasih, minta apa kasih. Makanya kalau para aulia ini doanya mustajab. Kenapa? Allah sudah bilang. Ini di dalam hadis qudsi ini, kalaulah dia meminta kepadaku, sungguh aku akan berikan itu apa yang dia minta kepadanya. Makanya wali Allah sudah jadi kekasih Allah, enggak sembarangan. Wala ini sta'adani la'uidhannahu, dan sungguh kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain menyebutkan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menabuhkan genderang perang, aku mengumumkan perang kepadanya. Wali Allah kok dimusuhin? Padahal di sini sudah disebutkan kuntu sam'ul ladzi yasma'u biha wa basarul ladzi yubsiru biha, aku ini pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya. Ini waliullah lah kok disakiti, langsung Allah mengumumkan perang kepada orang yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Orang sekarang manusia saja kekasihnya diganggu ngamuk, ya kan? Bertumbuk. Kadang-kadang orang ini bertumbuk berkelahi karena perempuan. Apa masalah? Ya, ini kekasih dia, ini ganggu-ganggu. Allah Subhanahu wa taala punya kekasih, para aulia. Kekasih-kekasih Allah jangan diganggu. Kalau diganggu engkau akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Jangan macam-macam. Nengok aja orang tuh macam tak ada kekuatan secara zahir. Para aulia ini lemah, tak ada pengingatan, tak punya tentara, tak punya pengikut, tak punya bodyguard. Jangan duit tak punya. Tapi jangan kau sekali-sekali kau ganggu dia. Allah yang akan memerangimu. Hati-hati. Ini berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang mengasih tahu hal tersebut. Makanya jangan sampai mengganggu wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Mungkin orang soleh tersebut enggak melawan, diem aja enggak bisa ngelawan. Tapi Allah akan membalas dengan caranya.
Akan membalas dengan caranya. Nabi Musa alaihissalam punya apa? Fir'aun punya apa? Semuanya punya. Tentara tak terkalahkan, duit ini. Nabi Musa, cuma pengikutnya berapa orang saja. Nak kelahi dengan tentaranya mana? Tak tagak lah, mana tagak. Lari aja lah, dikejar sama Fir'aun, lari. Nabi Musa, lari sama pengikutnya. Ketemu Laut Merah ni macam mana? Depan mati, belakang mati. Itu Nabi Musa kan. Akhirnya dapat wahyu suruh mengulkan tongkatnya ke laut. Laut terbelah, Nabi Musa nyebrang sampai di sana tentara Fir'aun, dan Fir'aun masuk ke laut. Airnya menutup kembali. Mati Fir'aun karena memusuhi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang memusuhi wali Allah, maka dia akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba saja, sudah bukti, sudah mulai zaman dulu, sudah terbukti mulai zaman dulu lagi. Jadi kata at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah itu akan terulang. Sejarah itu akan terulang, ya. Nanti akan ada lagi orang wali Allah dimusuhi. Kemudian wali ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan orang yang memusuhinya. Nah, itu begitu. Itu akan berulang dan akan berulang. Hati-hatilah. Orang yang beriman, ya, itu tidaklah akan memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, in kanat laka himmatun ana fi syai'in wa ma taraddatu wala in ista'adani lahu idzan wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsi abdi al-mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu wa la budda lahu minal maut. Allah Subhanahu wa taala azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.